Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sulfazanah dengan NIM akhir 046, kelas 3B, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip genetika. Yang pertama yaitu pengertian genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang menjelaskan persamaan serta perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Genetika juga dapat memberikan jawaban pertanyaan yang berhubungan langsung dengan apa yang diturunkan atau diwariskan dari induknya kepada turunannya. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Kemudian yang kedua, ada tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Yang terakhir, sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Berikutnya ada materi genetik. Yang pertama ada kromosom, yang kedua ada gen, yang ketiga DNA dan RNA, kemudian yang terakhir ada alel dan alel ganda. Yang pertama ada kromosom. Kromosom merupakan komponen sel yang terdapat dalam inti sel dan mempunyai fungsi dalam pembelahan sel sebagai pembawa sifat yang diturunkan. Kromosom adalah kromatid yang merapat, memendek, dan membesar pada waktu terjadi proses pembelahan dalam inti sel atau nukleus. Kromosom berasal dari bahasa Latin krom yang artinya warna, soma yang artinya badan. Jadi kromosom dapat menyerap warna dengan jelas sehingga dapat diamati di bawah mikroskop elektron. Kemudian ada struktur kromosom, yang pertama yaitu kromatid, yang kedua sentromer, yang ketiga ada lengan pendek, dan yang keempat ada lengan panjang. Kemudian ada juga morfologi kromosom, yang pertama ada metasentrik, yang kedua ada submetasentrik, yang ketiga ada akrosentrik, dan yang keempat ada telosentrik. Yang berikutnya ada tipe kromosom. Kromosom manusia dibedakan atas dua tipe, yaitu autosom dan gonosom. Autosom ialah kromosom biasa yang tidak berperan menentukan atau mengatur jenis kelamin. Dari 46 kromosom di dalam nukleus sel tubuh manusia, maka yang 44 buah atau 22 pasang merupakan autosom. Kemudian gonosom. Gonosom ialah seks kromosom atau kromosom kelamin yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Biasanya terdapat sepasang kromosom yang dapat dibedakan atas kromosom X dan kromosom Y. Yang terakhir ada jumlah kromosom. Banyaknya jumlah suatu kromosom pada makhluk hidup tergantung pada spesiesnya. Jumlah kromosom pada setiap spesies adalah tepat atau konstan. Manusia memiliki jumlah kromosom 46 pasang kromosom. Di kalangan hewan autropoid, jumlah kromosomnya sekitar 48 pasang kromosom, dan pada rhizopoda memiliki kromosom 1.500 pasang kromosom. Yang berikutnya yaitu gen. Gen adalah suatu unit molekul DNA atau RNA berupa untaian yang mengandung informasi genetik yang terdiri dari asam-asam amino. Gen merupakan unit hereditas yang terkecil dari makhluk hidup. Kemudian ada fungsi gen. Gen berfungsi menumbuhkan dan mengatur berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik fisik maupun psikis. Gen tersusun dalam satu molekul yang disebut asam deoksiribonukleat atau ADN. Gen berada di dalam kromosom, yaitu bagian kromomer berbentuk manik-manik. Jumlah gen dari setiap makhluk hidup berbeda-beda. Diperkirakan jumlah gen dalam satu kromosom adalah 1000 gen. Berikutnya ada DNA dan RNA.
DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonucleic acid. DNA dan RNA merupakan polimer linier atau polinukleotida yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Memiliki gugus gula deoksiribosa dan basa nitrogen guanin, sitosin, timin, dan adenin. Kemudian asam ribonukleat atau RNA adalah suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Gula pentosanya adalah ribosa dan RNA memiliki ribonukleotida guanin, sitosin, adenin, dan urasil sebagai pengganti timin pada DNA. Berikutnya ada alel dan alel ganda. Alel berasal dari kata alelon atau singkatan dari alelomorf yang artinya bentuk lain. Alel merupakan sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom yang homolog yang bertugas membawa suatu sifat atau karakter. Kemudian alel ganda. Alel ganda adalah fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Biasanya satu gen tersusun dari 2 alel alternatif. Alel ganda dapat terjadi akibat mutasi atau perubahan pada struktur molekul DNA. Mutasi akan menghasilkan banyak variasi alel. Kita masuk dalam materi hukum Mendel. Hukum Mendel ada 2, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang pertama ada hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 juga dikenal sebagai hukum segregasi bebas, menjelaskan gen-gen dalam alel akan memisahkan atau bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 berlaku untuk persilangan monohibrid di mana 2 individu disilangkan dan hanya memiliki satu perbedaan sifat. Berikutnya yang kedua yaitu hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 juga dikenal sebagai hukum asortasi bebas, menggambarkan bahwa gen-gen dalam gamet akan mengasortasi atau berpasangan secara bebas saat pembentukan individu baru. Hukum Mendel 2 menjelaskan persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat yang berbeda. Berikutnya ada sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen DNA di dalam inti. Ada transkripsi dan translasi. Yang pertama ada transkripsi. Proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Transkripsi merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Jadi DNA menjadi mRNA. Kemudian ada translasi. Translasi berlangsung di sitoplasma sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam proses translasi terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNA-D menjadi urutan asam amino pada ribosom. Berikutnya kita akan masuk dalam kode genetik. Kode genetik atau yang sering disebut kodon adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein. Di dalam setiap sel terdapat ribuan reaksi kimia dan enzim yang berfungsi mengatur jalannya semua reaksi. Karena DNA
Karena DNA mengkode protein, maka akan menentukan enzim apa yang diproduksi dan akhirnya akan menentukan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Berikutnya ada sifat-sifat kodon. Kode genetik bersifat degeneratif dikarenakan 18 dari 20 macam asam ini ditentukan oleh lebih dari satu kodon yang disebut kodon sinonimus. Hanya metionin dan triptofan yang mempunyai kodon tunggal. Berikutnya ada kodon awal. Kodon awal merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau disebut juga kodon inisiasi. AUG yang menyandikan metionin. Kemudian ada kodon akhir. Kodon akhir merupakan salah satu dari 3 kodon, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Kodon akhir disebut juga kodon terminal yang tidak menyandikan asam amino. Kemudian ada karakteristik kode genetik. Yang pertama ada non-ambiguitas. Kode genetik tidak bersifat ambigu atau tidak ada kode genetik yang sama yang menghasilkan asam amino yang berbeda. Kemudian yang kedua, tidak tumpang tindih. Kode genetik memiliki urutan basa yang berbeda dengan kode genetik lainnya, sehingga basa nitrogen pada suatu kode genetik tidak akan tumpang tindih. Yang ketiga ada degenerasi. Kode genetik mengalami degenerasi, yaitu satu asam amino terdiri atas lebih dari satu kode genetik, kecuali triptofan dan asam amino metionin. Berikutnya yang keempat yaitu sifat triplet. Kode genetik terdiri dari urutan 3 nukleotida berurutan pada rantai mRNA. Materi selanjutnya yaitu interaksi gen. Interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-alelik. Yang pertama yaitu epistasis dominan. Epistasis dominan yaitu gen dengan alel dominan yang menutupi kerja gen lain. Pada peristiwa epistasis dominan terjadi penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan yang bukan alelnya. Nisbah fenotip pada generasi F2 dengan adanya epistasis dominan adalah 12:3:1. Kemudian yang kedua ada epistasis resesif. Epistasis resesif adalah gen dengan alel homozigot resesif yang mempengaruhi gen lain. Peristiwa epistasis resesif terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Akibat peristiwa ini, pada generasi F2 akan memperoleh nisbah fenotip 9:3:4. Kemudian ada gen resesif rangkap. Komplementer atau epistasis resesif rangkap adalah interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Epistasis ini menghasilkan nisbah fenotip 9:7 pada generasi F2. Kemudian yang terakhir ada gen dominan rangkap. Epistasis dominan rangkap adalah peristiwa dua gen dominan atau lebih yang bekerja untuk munculnya satu fenotip tunggal. Epistasis ini menghasilkan nisbah fenotip 15:1 pada generasi F2. Berikut kelainan atau penyakit gen dan kromosom. Yang pertama yaitu penilketonuria atau PKU adalah suatu kelainan genetik yang menyebabkan individu tidak dapat secara sempurna memetabolismekan protein. Kemudian ada Down syndrome. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kemudian ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Kelainan darah yang menghambat pasokan oksigen tubuh dapat menyebabkan pembengkakan tulang persendian, krisis sel sabit, kegagalan jantung,
dan ginjal. Kemudian ada Nevelter syndrome, yaitu suatu kelainan genetik di mana laki-laki memiliki kromosom X tambahan. Kemudian ada Turner syndrome. Turner syndrome menyebabkan gadis atau wanita kehilangan satu kromosom X yang membuatnya tidak akan pernah mengalami menstruasi. Kemudian ada kelainan genetika. Yang pertama yaitu kelainan dominan autosomal. Ciri-ciri dominan dalam keadaan heterozigot penderita mempunyai salah satu orang tua yang sakit, maka setengah anaknya akan terkena juga. Kemudian ada kelainan resesif autosomal. Penurunan resesif autosomal hanya dapat dilihat jika terdapat defek alel atau muatan alel pada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dapat sehat tetapi membawa gen mutan atau dapat juga menderita penyakit tersebut. Biasanya orang tua tidak memiliki genotip homozigot. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai prinsip-prinsip genetika. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.